Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi. Nih gue habis nongkrong-nongkrong di Podomoro Tenjo ya, sore-sore. Habis minum es dawet ireng, enak banget ya. Sambil menikmati suasana senja di sore hari. Nah ini gue mau pulang sekalian mau ngobrol aja sama teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen ngambil rumah di Podomoro Tenjo atau di daerah Tenjo yang lain ya, di perumahan Tenjo yang lain yang ada di Tenjo. Siap-siap aja dengan satu hal yang akan teman-teman sering temui ya. Apakah itu? Yaitu adalah kemacetan. Kenapa bisa gitu? Kita akan lihat yuk. Kita sambil jalan aja, kita akan lihat sendiri nih di depan nih. Kita akan lewat stasiun Tenjo nih pulangnya. Itu kemana isi Mbak? Lele bingung dia. Malah lawan arah dia. Aduh. Nah, si Mbak itu sebenarnya bahaya banget ya lawan arah gitu. Meskipun sepi, justru sebenarnya sepi malah lebih bahaya ya. Karena kalau jalan sepi itu biasanya orang-orang pada ngebut. Bayangin kalau si Mbak itu lawan arah gitu, tiba-tiba dari seberangnya ada yang ngebut ya. Bisa adu bantengnya kan parah banget gitu. Nah, ya udahlah mungkin si Mbaknya masih bingung ya. Dia baru ke sini kali kan. Padahal gua aja yang pertama kali ke sini udah tahu sih mana kanan mana kiri ya kan. Ya udahlah. Oke, langsung aja yuk kita akan lanjut ke topik kita. Nah, ini kita mau belok kiri nih, teman-teman. Nah, dari belok kiri ini kita akan nembus ke stasiun Tenjo. Kalau tadi belok kanan gitu ke arah Bogor ya, Luwiliang, Jasinga. Kalau lurus tadi ke arah Parung Panjang. Nah, teman-teman lihat jalannya udah bagus memang. Udah gitu juga ada di beton ya. Udah rata-rata sih sampai stasiun Tenjo tuh udah bagus lah, jarang yang rusak tuh dikit gitu jalannya. Tapi satu hal teman-teman yang bikin teman-teman harus tahu ya. Nah, di depan nih udah mulai ada kemacetan nih. Gua kaget, gua kira ini macet dari stasiun Tenjo karena daerah sini tuh sebenarnya jarang macet setahu gua. Kok ini baru segini udah macet gitu. Kenapa gitu? Kalau dari stasiun Tenjo macetnya berarti kan panjang banget, nggak mungkin gitu karena setahu gua stasiun Tenjo masih jauh. Dan ternyata di depan itu yang bikin macet adalah angkot pada ngetem. Jadi di sini tuh mungkin ya kalau pulang sekolah gitu ya kan anak-anak atau mungkin lagi ada acara hajatan atau apa, banyak angkot-angkot yang ngetem itu, wah gila-gila gini lah macetnya. Seperti teman-teman lihat sendiri nih penuh banget ya gara-gara angkot doang ngetem, macetnya sampai separah ini. Dan teman-teman, macet kayak gini tuh belum perumahan pada jadi ya. Bayangin kalau perumahan-perumahan daerah sini udah pada jadi, banyak yang isi, gak kebayangkan membeludaknya kayak gimana ya kan kalau macet di sini. Ini aja masih sepi lah hitungannya, udah kayak gini parah macetnya, apalagi nanti udah rame ya. Ini hal yang pertama nih teman-teman, angkot ngetem bikin macet. Itu yang ke satu. Nah, kedua nanti ada di depan nih penyebabnya. Kita akan lihat. Oh iya teman-teman, ini juga diperparah dengan banyaknya mobil-mobil besar yang lewat jalur sini teman-teman. Karena emang jalur ini tuh lintas daerah juga. Jadi dari Luwiliang, dari daerah Bogor itu mau ke arah Kabupaten Tangerang itu lewatnya sini, lewat Tenjo ini. Jadi dengan jalan sekecil ini banyak truk-truk gede lewat, ditambah angkot banyak yang ngetem. Jadi lengkap sudah teman-teman macetnya ya. Makanya ini emang solusinya ke depannya harus lebih digedein lagi sih jalannya. Tapi kalau nanti Podomoro Tenjo udah jadi, kayaknya sih jalan bakal banyak ya. Maksudnya gua lihat sih di master plan-nya Podomoro Tenjo sih nanti bakal ada flyover gitu ya. Jadi kalau nanti beneran udah jadi jalannya besar, kayaknya sih di sini bakal nggak terlalu macet ya. Kalaupun di sini nggak digedein, tapi kalau ada jalan yang lain gitu ya yang lebih gede, jadi ada alternatif yang lain jalannya. Insya Allah sih nggak macet ya. Jadi orang banyak pilihan lah buat lewat jalan yang mana gitu. Nah itu dia sih jadi harapannya dari Podomoro Tenjo juga ketika nanti dia udah jadi, mudah-mudahan jalannya bisa kita laluin dan mudah-mudahan bisa mengurangi kemacetan yang ada di sini lah ya. Langsung ini jalannya. Kayaknya kurang gede sih ya. Nah, tuh depan tuh, stasiun Tenjo tuh. Nah, dari sini ada macet tuh. Stasiun Tenjo lihat. Tuh. Jadi ciri khas di sini apa sih macet? Nah ini dia teman-teman, di depan sudah mulai ada terlihat kemacetan. Inilah penyebab kedua yang bikin macet di daerah sini, yaitu stasiun Tenjo itu sendiri. Kenapa? Pertama, di dekat stasiun Tenjo ini ada pasar, jadi percis banget deket stasiunnya. Pasar itu kan tahu sendiri banyak angkot yang ngetem, banyak orang yang lalu lalang ya. Udah mah jalannya kecil, banyak angkot, banyak orang lalu lalang, ditambah ada stasiun. Wah, itu lengkap deh macetnya teman-teman. Ditambah stasiun Tenjo ini kurang gede ya. Jadi kalau kereta berhenti itu ngalangin jalan.
kita baru bisa jalan itu begitu kereta selesai menaik atau menurunkan penumpang, baru kereta itu jalan, kita juga baru bisa jalan. Kedepannya sih kayaknya bakal digeser ya nih stasiun, karena kalau kayak gini terus sih nggak kebayang kedepannya macetnya kayak gimana. Jadi harus digeser lagi ke sebelah kiri lah ya. Nah itu baru nanti kedepannya mungkin nggak terlalu macet. Tapi bukan hanya itu sih teman-teman, sebenarnya jalan juga harus bisa lebih gedein lagi nih, karena jalan di sini masih terlalu pas-pasan lah ya buat 2 mobil. Kalau nanti udah jadi jalan raya, jalan umum, kayaknya sih apalagi lintas daerah ya harusnya lebih digedein lagi sih. Ditambah pasar juga harus dirapihin lagi ya, terutama angkot-angkotnya itu tuh yang ngetem biar nggak ngalangin jalan. Nah itu dia hal kedua yang bikin macet di daerah Tenjo teman-teman. Nah waktu tunggu dari tadi gua dateng nunggu kereta lewat sampai kereta lewat itu total sekitar 3-4 menit lah. Jadi kurang lebih di sini berhenti bisa sampai 4 menitan lah ya nunggu kereta lewat. Nah tuh kayak gitu teman-teman, keretanya berhenti dulu. Ini videonya gue cepetin, kalau gak gue cepetin sih kerasa banget lamanya. Dan pas kereta sudah lewat, kita pun motor-motor seperti biasa ya, banyak yang lawan arah pas berhenti. Jadi pas jalan pun langsung macet ya, langsung bertabrakan. Jadi untuk yang naik mobil mending pasrah aja. Nah tuh teman-teman lihat macetnya sepanjang ini ya. Tuh mobil-mobil kita lihat. Langsung saja yuk yang ketiga. Nah yang ketiga nih di depan nih ada, kebetulan sih pas gua lewat belum macet banget ya. Nah di depan itu ada daerah pabrik teman-teman, namanya tuh kalau nggak salah katanya sih ya, katanya gue denger bakal ada pabrik Millennium ya, dari Citra bakal bikin pabrik di daerah sini. Jadi di sini juga bakal jadi lokasi perpabrikan teman-teman. Nah otomatis kalau pabrik gitu sore-sore itu pasti biasanya karyawan banyak yang pulang ya kan, otomatis macet juga teman-teman, angkot banyak yang ngetem, banyak yang ngejemput pasangannya naik motor ya kan, berhenti depan gerbang. Itu gak kebayang sih macetnya kayak gimana. Jadi kalau kedepannya nanti Millennium beneran ada di sini udah jadi, kawasan perpabrikan di sini juga udah jadi, nah itu juga bisa bikin macet juga teman-teman di daerah sini. Oke itu aja teman-teman obrolan gua pada sore hari ini. Buat teman-teman informasi aja buat yang pengen ngambil rumah di Tenjo, harus siap dengan suasana ini. Kedepannya jika tidak ada perbaikan dari pihak pemerintah kabupaten, ini sih bakal parah banget ke depannya macetnya. Ya, sampai sini aja video kita. Mudah-mudahan teman-teman suka. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga ini informasi ini bisa lebih bermanfaat buat teman-teman yang pengen ngambil rumah di Tenjo ya. Makasih sekali lagi dan sampai jumpa. Dadah. Ini sennya nyala terus di simpan di depan. Apa emang mobil loh? Tidak, ternyata lupa matiin sen berarti dia. Aduh.